Halo, apa kabar pemirsa? Kembali lagi dalam Sumut Kriminal, program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya Irwan Saragi, inilah Sumut Kriminal selengkapnya. Beginilah suasana perjalanan petugas gabungan BNN Provinsi Sumatera Utara. Petugas harus menempuh perjalanan selama 6 jam menuju lokasi ladang ganja. 8 hektar ladang ganja yang ditemukan terbagi dalam 3 lokasi berbeda, yakni 2 ladang di Desa Banjar Lancat dan 1 ladang di Desa Surabaya, Kabupaten Mandailing Natal, dengan jumlah lebih kurang 8.000 batang pohon ganja. Ladang ganja yang ditemukan terletak jauh dari pemukiman warga, dan untuk sampai di lokasi, petugas harus berjalan kaki menyusuri sungai di tengah hutan selama 6 jam, karena lokasi ladang ganja berada di wilayah perbukitan. Penemuan ladang ganja tidak terlepas dari informasi yang diperoleh petugas dari warga yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas BNNP Sumatera Utara bekerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas tidak menemukan pelaku yang menanam ganja, namun identitasnya sudah diketahui dan dalam pengejaran petugas. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Brigjen Pol Atrial mengatakan, dari 3 ladang yang ditemukan, total ganja yang disita ditaksir beratnya mencapai 8 ton dan langsung dilakukan pemusnahan di lokasi. Selain itu, petugas juga menemukan beberapa batang daun ganja dan dibawa ke kantor BNNP Sumatera Utara guna proses penyidikan. Pemusnahan ini berawal dari ada informasi masyarakat, kemudian kita juga bekerja sama dengan geoparsial untuk menentukan koordinat. Jadi ada informasi bahwa di pegunungan ini ada sebagian masyarakat sini yang menanam ganja. Oleh karena itu, kita bersinergi dengan TNI, khususnya dari Kodim Tapanuli Selatan maupun dari Polres Madinah, bersama dengan jajaran BNK Madinah, melaksanakan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan kita memang ditemukanlah lebih kurang di lokasi sekarang ini ada lebih kurang 4 hektar, 4 hektar ladang ganja. Kemudian nanti ada lokasi kedua, itu lebih kurang juga 2 hektar. Dan ada lokasi yang ketiga juga, atau ada 1 tim lagi, itu lebih kurang 2 hektar juga. Jadi lebih kurang ada 8 hektar. Hingga kini, petugas BNN masih menyelidiki kasus dan mencari pemilik ladang ganja tersebut. Hendra Rangkuti melaporkan untuk Evarina TV. Inilah 8 tersangka sindikat yang berhasil ditangkap Satuan Unit Reskrim Polres Tanjung Balai atas pemalsuan dokumen surat tanda nomor kendaraan bermotor. 8 tersangka diamankan petugas dari 2 wilayah, yakni 4 diantaranya warga Kabupaten Asahan dan 4 warga Kota Tanjung Balai. Sindikat pemalsuan STNK terbongkar atas kecurigaan petugas adanya informasi penjualan sepeda motor gelap hanya dengan menggunakan STNK tanpa buku hak milik. Ke-8 tersangka ini juga memiliki peran yang berbeda, mulai dari mencari kendaraan gelap dan bagian pencetakan. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira menjelaskan, dari tangan para tersangka berhasil disita 200 lembar STNK palsu, alat cetak berupa printer dan komputer, serta 4 unit motor gelap yang akan dijual tersangka. Tersangka juga mengaku dalam setiap transaksi pembuatan STNK palsu dikenakan biaya Rp500.000. Meski terlihat sama, namun secara kasat mata perbedaan STNK dapat dilihat dari kertas berhologram. Hari ini kita melaksanakan konferensi pers ungkapan sindikat pemalsuan STNK atau pembuat STNK palsu. Jadi yang berhasil kita amankan ada 8 tersangka dengan peran yang berbeda-beda. Ya. Ada yang berperan sebagai pencetak STNK, ada yang berperan sebagai penadah, ada juga yang berperan sebagai perantara dan mencari sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen. Ya. Ini masih kita selidiki apakah sepeda motor ini hasil dari kejahatan atau sumbernya dari mana, karena pengakuan mereka membeli sepeda motor ini dari online. Atas perbuatannya, 8 tersangka terancam hukuman 8 tahun penjara. Sedangkan kepada masyarakat diimbau agar berhati-hati saat membeli kendaraan bekas dengan mengecekkan ke samsat terdekat.
Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Para korban keracunan makanan mie goreng tersebut kebanyakan mengalami gejala mual dan muntah. Bahkan sebagian korban adalah anak-anak. Untuk penanganan medis terhadap seluruh pasien, pihak Rumah Sakit Umum Kota Sibolga langsung menempatkan para korban di ruang tindakan medis darurat berupa pemberian obat serta pemasangan cairan infus. Kebanyakan para korban masih terbaring lemah di ruang perawatan. Informasi pasien yang kami terima itu ada sebanyak 13 orang, pasien anak sebanyak 12 orang, 1 orang dewasa. Kondisinya semuanya sudah membaik dan diagnosanya ya seperti yang kita ketahui ya, keracunan. Gejalanya keluhan, mual, muntah seperti itu. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Sibolga menangani kasus keracunan makanan yang dialami belasan warga Kota Sibolga, langsung melakukan penyelidikan dan pengecekan kondisi makanan yang dikonsumsi para korban. Hasilnya petugas mendapati kondisi makanan yang dijual pedagang kurang higienis dan juga terinfeksi bakteri. Jadi, yang menjadi faktor ini sekarang setelah kita lihat bukan dari bahan baku, tapi akibat proses pengolahan yang kurang higienis dan sanitasinya tidak diperhatikan. Dari makanan ini kan lagi diperiksa di laboratorium ya, di laboratorium kesehatan Kota Sibolga. Tetapi dari gejala-gejala keracunan yang ditimbul, ini bisa kita dugaan kita bahwa ini bisa disebabkan oleh Staphylococcus aureus ya, akibat dari tangan yang kurang bersih, tempat yang kurang bersih, dan proses pengolahan yang kurang higienis. Hingga kini kasus keracunan makanan yang dialami belasan warga Kota Sibolga terus diselidiki oleh pihak kepolisian Kota Sibolga. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Tiga tersangka pelaku pemerkosaan terhadap TBD berusia 11 tahun, warga Sorba Bandar Desa Bahtonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, diciduk petugas. Pelaku yaitu T. Purba umur 41 tahun, Kadamanik umur 50 tahun, dan L umur 21 tahun merupakan tetangga korban yang diciduk petugas Polres Simalungun dari rumah kediaman mereka tanpa perlawanan. Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo saat menggelar konferensi pers terkait kasus ini menyebutkan, modus yang dilakukan ketiga tersangka dalam menjalankan aksinya dengan mengiming-imingi korban dengan uang sebesar Rp1.000 kepada korban. Para pelaku melampiaskan hasrat birahinya kepada korban di lokasi terpisah, di bantaran Sungai Bahbolon dan di perkebunan sawit yang tak jauh dari rumah kediaman korban. Kasus ini terungkap setelah saksi mata keluarga korban melihat aksi salah seorang pelaku dan melaporkan peristiwa ini kepada orang tua korban yang langsung meneruskannya kepada pihak kepolisian setempat. Para pelaku dijerat pasal berlapis pasal 81 JO, pasal 76D, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Kemudian perlu rekan-rekan ketahui bahwa pelaku ini kami jerat pasal 81 junto pasal 76D dan atau pasal 82 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Kemudian inisial dari para pelaku adalah TP, kemudian umur sekitar 41 tahun, kemudian KD umur sekitar 50 tahun, dan inisial L umur 21 tahun. Kemudian adapun korban ya
Inisialnya adalah PPD dengan usia 11 tahun. Dan para pelaku ini diancam dengan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Hingga saat ini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan lanjutan di ruang tahanan penyidik Satreskrim Polres Simalungun guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Rentanio Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Oknum polisi yang bertugas di Polrestabes Medan berinisial Brigadir PG diamankan petugas tahanan Satuan Sabahara Polrestabes Medan. Oknum polisi diduga berpangkat brigadir ini diamankan setelah kedapatan menyeludupkan sabu ke dalam makanan yang dibawanya. Bagi masyarakat maupun aparat kepolisian yang ingin menemui tahanan di dalam sel, lebih dahulu dilakukan pemeriksaan termasuk barang bawaan. Kecurigaan petugas yang berjaga, narkotika jenis sabu yang dibungkus ke dalam makanan. Petugas langsung mengamankan pelaku dan menyerahkan ke Polrestabes Medan. Pelaku saat ini masih berstatus pembinaan oleh Propos Polrestabes Medan terkait kasus narkotika. Peristiwa ini sempat mengundang perhatian pengunjung Mapolrestabes. Petugas bahkan melarang awak media untuk mengambil video oknum polisi tersebut. Petugas masih mendalami kasus tersebut dan memburu pengantar sabu yang diduga rekan pelaku. Pelaku beserta barang buktinya masih dalam pemeriksaan petugas. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pejabat Polrestabes Medan dan Poldasu terkait dugaan upaya penyeludupan sabu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Jaksa penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan membacakan tuntutan kepada Juraida Hanum yang merupakan istri dari almarhum Jamaluddin serta dua terdakwa lain yang turut dalam aksi pembunuhan itu. Proses persidangan masih tetap dilakukan secara daring, di mana ketiga terdakwa tetap berada di rumah tahanan Tanjung Gusta dan mendengarkan tuntutan jaksa melalui video conference. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan terdakwa Juraida Hanum telah terbukti melakukan pembunuhan berencana yang dijerat dengan pasal 340 junto, pasal 55 ayat 1 KUHP. Jaksa penuntut umum menilai Juraida terbukti telah merencanakan pembunuhan kepada suaminya yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Medan. Untuk melaksanakan rencananya, Juraida meminta bantuan kepada Jeffrey Pratama yang merupakan selingkuhannya. Jeffrey turut mengajak adiknya Reza Pahlevi membantu proses eksekusi. Atas perbuatannya, jaksa meminta kepada majelis hakim agar Juraida Hanum dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dua orang terdakwa lainnya yang menjadi eksekutor juga dituntut dengan hukuman yang sama. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Juraida Hanum memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Juraida Hanum secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 2 KUH pidana dalam dakwaan primer, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juraida Hanum dengan pidana penjara selama seumur hidup. Sidang akan kembali dilanjutkan minggu depan dengan agenda pembelaan dari para terdakwa. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Personil Satres Narkoba Polres Labuhan Batu melakukan penggerebekan di rumah SA
alias Dian, seorang bandar narkoba mantan oknum polisi yang juga merupakan residivis kambuhan dan sudah menjadi target pihak kepolisian di Gang Pendidikan Simpang Mangga Atas, Kelurahan Bakaran Batu, Rantau Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP Martuale Sisi Ketu menjelaskan, penangkapan terhadap bandar narkoba residivis kambuhan ini dengan melakukan penggerebekan di rumah tersangka, didampingi kepala lingkungan setempat. Pihaknya berhasil menyita barang bukti sabu sisa penjualan, timbangan elektrik, dan alat hisap sabu. Ini sudah lama sebenarnya ini peredaran ini sudah lama di mapping oleh personel kita. Namun untuk pelaku sendiri selalu licin dan lolos, dan bahkan beberapa kali pernah dilakukan penggerebekan ke rumahnya, ya, mengingat pelaku ini adalah mantan dan pernah juga menjalani hukuman dalam perkara yang sama, kepemilikan narkotika tanpa hak, sehingga sudah sering meloloskan diri. Kini tersangka dijerat dengan pasal 114 subsidiar 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Tersangka berinisial KR, seorang ASN yang bertugas di Satpol PP Pemkab Labuhan Batu, tidak dapat berkutik lagi setelah tim TK Polsek Waluhulu meringkusnya dari persembunyian. Tersangka terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas karena mencoba kabur saat akan dilakukan pengembangan. Kanit Reskrim Polsek Waluhulu Ibda Yuna Hendrawan Gulto menyebutkan, berawal dari laporan kepala sekolah yang kehilangan 4 unit laptop dan 1 karung beras, pihaknya melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus salah seorang tersangka yang merupakan ASN. Dan sebagai barang bukti, pihaknya telah menyita 2 unit laptop yang dicuri tersangka dan temannya. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka bersama seorang rekannya yang masih DPO berhasil mencuri sebanyak 4 unit laptop dan sekarung beras milik sekolah SMP Muhammadiyah Waluhulu Labuhan Batu Utara dengan membobol pintu jendela sekolah. Tersangka mengaku nekat mencuri karena ingin berfoya-foya dan tersangka merupakan pemakai narkoba. Kejadiannya bermula pada bulan Maret, di mana adanya laporan dari kepala sekolah tentang terjadinya pembongkaran di sekolah Muhammadiyah Aikenopan Labuhan Batu Utara. Kemudian di mana korban kehilangan 4 laptop bermerek Lenovo dengan 1 goni beras, di mana pelaku melakukan pembongkaran tersebut dengan cara mencongkel jendela dengan mempergunakan linggis. Atas perbuatannya, tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Waluhulu serta terancam hukuman minimal 5 tahun kurungan penjara. Sementara tersangka lainnya masih dalam pengejaran petugas. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV.
2 tersangka kasus ganja dan 19 orang kasus sabu-sabu. Dengan untuk LP-nya adalah ada 14 LP, kemudian barang bukti untuk ganja sebesar 3,44 gram dan sabu-sabu sebanyak 2,03 gram. Pemirsa, demikian Sumut Kriminal. Kriminal bukan untuk ditiru, namun agar kita lebih waspada dan hati-hati. Saya Irwan Saragi, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.